Guys, beberapa hari lalu kan gua janji ke kalian mau ngadain lomba buat tanggal 24 April nanti. Nah, nanti di closing video ini gua akan memberikan tata caranya. Tapi sebelum itu, mari kita melanjutkan ceritanya tim Power Ranger penuh drama dan konspirasi yang satu ini. Biar kalian gak ketinggalan, mending di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga support channel Oniani CH, channel yang nantinya akan dikhususkan untuk live game pas WAM 2 menyentuh angka 200.000 subrek pertamanya. Link Oniani CH bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Sentai Daisikaku episode kedua. Di episode pertamanya, kita telah diperlihatkan eksploitasi yang dilakukan oleh para Dragon Keeper terhadap para Dusters. Namun dari sekian banyaknya Dusters di sana, dia adalah satu-satunya Dusters yang ingin mengubah situasi dan memutuskan untuk menyusup ke dalam Ranger Force dengan Suzukiri yang mensupportnya. Scene lalu akan menampilkan penggalan kisah dari penyerangan monster terhadap bumi 10 tahun yang lalu. Yang mana meski para Duster saat itu bisa dikatakan abadi, tapi mereka semua dibuat tak berdaya di hadapan para Dragon Keeper yang konon katanya mendapatkan bantuan dari artefak suci. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan dia yang sedang mengikuti pelatihan Ranger yang baru. Dirinya terlihat mengkritik beberapa Ranger senior yang menjadi pelatihnya, tanpa menyadari identitas asli dari orang yang di tengah ini. Dia pun menguatkan pikirannya sendiri dan berniat fokus untuk membunuh 5 sosok yang telah mengeksploitasi para Duster selama ini. Dragon Keeper da. Setelah itu, nampaknya dia yang sedang mencari para Dragon Keeper yang rupanya tidak tinggal di markas Ranger Force yang lainnya. Baru aja mau menanyakan keberadaan mereka semua, Sakurama datang dan merasa senang melihat dia memutuskan untuk ikut ujian masuk Ranger Force. Gak cuma dirinya, Suzukiri juga datang dan meminta maaf ke Sakurama yang terlalu bersemangat begitu mendengar ia memutuskan untuk mendaftar. Di pun dibuat kepanikan ke Sakurama yang terlalu keras saat merangkulnya. Karena penyamaran seorang Dusters bisa dikatakan sangat-sangat rapuh dan bisa hancur kapanpun hanya karena sentuhan keras seperti itu. Dirinya semakin dibuat panik di saat Suzukiri yang melotot ke arahnya dengan tatapan kosong. Sementara itu, nampaknya para Dusters di benteng melayang yang harus dibuat sangat-sangat ketakutan karena Red Keeper dan juga Blue Keeper yang datang ke tempat mereka untuk meminta pertanggungjawaban para Dusters yang lainnya atas pengkhianatan yang dilakukan oleh di sebelumnya. Smile. Berbeda halnya dengan Red Keeper yang memiliki sifat kejam terselubung, Blue Keeper adalah sosok yang sangat-sangat kaku dan mungkin lebih suka menunjukkan kekejamannya terhadap orang yang lebih rendah darinya. Dirinya bahkan mencurigai para Dusters lainnya yang turut terlibat dalam pengkhianatan yang dilakukan oleh di sebelumnya. Sumpah ini Blue Keeper beneran gak mencerminkan seorang Ranger cuy. Dengan tampang bak preman pasar, Blue Keeper mengintimidasi para Dusters dan meminta dia untuk menunjukkan dirinya. Para Dusters yang memberitahu bahwa dia belum kembali sejak pertempuran sebelumnya pun malah membuat si Blue Keeper ini menuduh mereka semua telah menyembunyikan si D. Parahnya lagi, Keeper yang satu ini meminta Dusters out di hadapannya untuk menggantikan posisi D, sang pengkhianat. Untungnya, hidup si A masih selamat berkat ucapan Red Keeper barusan. Blue Keeper kemudian meminta para Dusters untuk menghubungi mereka jika dia telah kembali. Red Keeper kemudian mengucapkan beberapa kata yang seharusnya belegedes makpret karena dia yang mengatakan mereka adalah rekan satu duka dan satu suka selama 1 dekade terakhir. Meski ngomongnya gitu, Red Keeper yang gak mau ada pengkhianatan lagi pun memutuskan untuk mengangkat 2 Ranger Force Junior dari Blue Squadron untuk mengawasi mereka semua. Dengan kata lain, benteng melayang kini resmi menjadi milik Blue Squadron Ranger Force. Karena para Dusters di sana yang harus melaporkan semua hal yang terjadi kepada kedua orang itu.
Merasa keputusan kedua kiper itu terlalu semena-mena, sontak hal itu membuat dasar si yang udah muak pun langsung amuk-amukan karena kini para kiper akan merebut privasi mereka semua. うるせえよ。マジでぶっ殺すぞ。 Melihat rekan yang terancam akan benar-benar dibunuh oleh mereka, dasar saat pun bersimpu di hadapan para kiper, memohon pengampunan mereka semua. Tanpa rasa kasihan sama sekali, keputusan itu pun sama sekali nggak dipikirkan ulang, dan malah dianggap sebagai kemitraan yang ideal, dan menganggap eksploitasi semena-mena itu sebagai satu langkah lebih dekat dengan perdamaian dunia. 罰が下されるだろう。 Melihat semua hal yang terjadi barusan, dasar Eventa ingin bertindak bodoh layaknya Di pun hanya bisa mengingat semua ucapan dan juga tindakan Di, dan berniat menanggung malu seumur hidupnya. Meski begitu, dalam lubuk hati terdalamnya F juga mempertanyakan dirinya sendiri, apakah hanya itu saja yang bisa dilakukan olehnya. 知ってんだよ。 Singkat waktu, setelah Susukiri menjelaskan soal para Dragon Keeper yang selalu berada di garnison masing-masing, yang menyebar luas di beberapa titik di seluruh kota, Sakurama juga memberitahukan tentang tugas para Ranger yang tidak dibatasi oleh pembasmian monster, tapi juga kegiatan pertolongan umum yang lainnya. 戦いが全部嘘だったら嫌われちゃうな。え？ Iya, Di keceplosan mengatakan hal itu dan berniat membuat alasan untuk menyanggah ucapannya barusan. Untungnya di sini, mau Susukiri ataupun Sakurama, keduanya telah mendengar soal kabar video yang mengatakan semua hal yang terjadi selama ini sebenarnya adalah sebuah akal bulus dari para Dragon Keeper. Sakurama pun merasa itu bukanlah perbuatan yang terpuji sama sekali. なるほど。こいつらは本当に知らないのかもしれない。 Gak lama kemudian, nampaklah seorang emak dan bocil yang datang untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Si bocil pun turut meminta untuk berfoto bareng bersama mereka berdua. Pemilik kafe juga terlihat memberi Susukiri sepiring cake sebagai hadiah atas jasanya selama ini. Melihat Susukiri dan juga Sakurama yang dikerubungi oleh banyak orang untuk berfoto, Di pun mewajarkan kedua orang itu yang suka menjadi Ranger Force karena makanan akan jadi sangat lebih enak saat banyak orang yang menghujaninya dengan banyak pujian seperti itu. Di pun merasa sangat-sangat sedih karena bahkan di benteng melayangnya, para Dusters sepertinya tidak akan mungkin bisa melihat makanan lezat seperti yang sedang ia santap saat ini. Selesai makan, nampaklah Susukiri dan juga Sakurama yang berpamitan pada Di karena keduanya harus memulai tugas sore harian mereka saat ini. Seperginya mereka berdua, Di pun sempat mendengar Susukiri yang akan pergi ke garnison merah untuk mengantarkan sepucuk surat. Di lalu meminta bocil tadi untuk mendekat ke arahnya supaya dirinya bisa melihat hasil foto mereka tadi. Dan begitu Di berfokus ke wajah Sakurama dengan sangat tenangnya, tiba-tiba aja si bocil ini nampak sangat ketakutan ketika dirinya melihat ke arah Di. ごちそうさまでした。 Scene berpindah ke garnison merah. Nampaklah dia saat ini sedang menyamar menjadi Sakurama yang ikut dengan Susukiri untuk mengantarkan sepucuk surat untuk sang Red Keeper. Di pun terlihat membawa sebilah pisau untuk membunuh sang Red Keeper saat ada kesempatan nanti. Setelah meminta untuk dibiarkan memberikan suratnya langsung kepada Red Keeper, tanpa menaruh rasa curiga sama sekali, Susukiri langsung memberikannya begitu aja. Meski Di sangat ingin segera membunuh sang Red Keeper, namun sayangnya di sini isi garnison merah itu adalah tempat bersemayamnya para Red Keeper yang masih dalam tahap pelatihan. Situasi Di semakin diperparah begitu salah satu dari mereka yang mengaku-ngaku sebagai Red Keeper. Dia langsung percaya pun terlihat bersiap-siap ingin segera melancarkan aksinya. Namun untungnya Susukiri masih sempat menghentikannya karena orang di hadapan mereka saat ini hanyalah senior merah pangkat 3 yang punya nama Sun Tokita. Dia sama sekali tidak berpengalaman dalam menyamar menjadi orang lain pun membuat semua situasi berbahaya ini terjadi. Di tengah kecurigaan Tokita terhadap Sakurama di hadapannya yang semakin menumpuk, untungnya Susukiri menghentikannya dan membuat semua yang terjadi barusan terlihat seperti candaan belaka. Tokita yang akhirnya berlaku sopan pun langsung diberikan suratnya oleh Susukiri supaya sang penerus Red Keeper seperti Tokita lah yang mengantarkannya. Tokita yang menyukai sifat Susukiri pun mengajaknya untuk join ke Ranger Merah saja. Dan dari ucapannya, sepertinya warna Ranger melambangkan tugas masing-masing dari mereka. Seperti halnya Ranger kuning hanya bertugas untuk penelitian dan pengembangan, sedangkan Ranger merah bertugas membasmi para monster.
私は比較的自由にやらせてもらってるからな。 Di tengah Di dan Susukiri yang mau kembali, di sini dia melihat poster perekrutan para Ranger Force pun harus dibuat sangat-sangat terkejut karena baru menyadari tulisan kecil yang berada tepat di sebelahnya sosok bernama Sosei Akabane itu. Karena ternyata sosok itulah yang menjadi orang di balik topeng sang Red Keeper yang sesungguhnya. Red Keeper. そうだが、 Melihat sosok yang sangat ingin dia bunuh tepat ada di hadapannya saat ini, dia yang ingin segera bergerak pun langsung diajak oleh Susukiri untuk segera kembali dan memintanya untuk jangan terlalu bersemangat meski Sosei Akabane adalah sosok yang sangat diidolakan olehnya. くれぐれもご注意を。君みたいな後輩がいてくれて嬉しいぜ。 Sepertinya mereka dari sana, Susukiri mengaku tak percaya Sakurama akan langsung berbicara dengan Sosei Akabane begitu aja. Di tengah keterpurukan yang dialaminya, Susukiri memintanya untuk menyerahkan pisau yang disimpannya di kantongnya. Tanpa menyadari apa yang diucapkan oleh Susukiri barusan, dia langsung menyerahkannya begitu aja. Rupa-rupanya, Susukiri telah menyadarinya sejak awal. Namun bukannya langsung dibunuh, Susukiri hanya memintanya untuk lebih berhati-hati saat sedang menyamar seperti itu. Dirinya juga mengaku telah melindunginya seharian penuh dan memuji ketenangan dia yang bisa bertahan, terkhususnya saat berhadapan dengan Red Keeper Sosei Akabane tadi. 一旦やめて話し合おう。 Setelah berulang kali mendapatkan tebasan seperti itu, dia memutuskan untuk berbicara dengannya. Mendengar hal itu tentunya si Susukiri sangat senang dan menganggap dia sebagai dasar yang sangat baik. Dirinya lalu mengajak dia untuk melakukan sesuatu hal yang sungguh sangat tidak terduga sama sekali. ぶっ潰そうよ。テオ君も私と君で。 Ya, kalian gak salah denger kok. Sebagai timbal balik untuk mengajarinya cara mengalahkan para Ranger Force, Susukiri mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Ranger Force bersama-sama. Gak lama setelah itu Sakurama yang asli datang untuk memberitahukan kondisi gawat darurat karena ada satu Dusters yang muncul di sekitar sana. Dia mendengar hal itu pun merasa aneh karena hari ini bukanlah hari Minggu. 君、私から離れんの。 Dan ternyata Dusters yang turun ke kota adalah F yang belum melakukan aksi kejahatan sama sekali. Di tengah dirinya yang dikejar-kejar oleh para Ranger merah lainnya, dia pun harus dibuat sangat-sangat shock begitu mengetahui bahwa bestinya lah yang turun ke kota itu. Meski ingin kembali ke benteng melayang, namun naas Sosei Akabane datang dan tidak akan membiarkan F kembali ke markasnya. 変身。俺が相手だ。 Melihat kemunculan sang Red Keeper di sana, Tokita langsung mengajak yang lainnya untuk segera menjauh dari sana. Sosei Akabane yang merasa dihianati oleh Dusters F pun memutuskan untuk menggunakan sebuah artefak suci untuk benar-benar mengakhiri hidup F kali ini mengatasnamakan keadilan. 赤竜サラマンドラ。やっぱこうなるって。 Melihat kematian yang benar-benar akan dialami olehnya, F cuma bisa pasrah, sembari diperhatikan oleh dia yang hanya bisa diam meski hatinya saat ini sangat-sangat berkecamuk. F rupanya cuma ingin mencari keberadaan bestinya yang tak kunjung kembali ke markas. Dirinya pun membenarkan ucapan Red Keeper yang hanya membuat kesepakatan dan mencoba menikmati sorakan semu dari warga sipil. Namun meski begitu hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa mereka para Dusters memanglah sosok penjahat yang berniat menyerang permukaan. Tanpa rasa takut sedikit pun, F pun berniat untuk menghadapi kematiannya saat ini. Sampai pada akhirnya... すまん、D。負けた。いい気分だ。 Dan berakhirlah alur cerita anime Sentai Daishikaku episode kedua. Gas ke infonya aja bang. Oke, lombanya gua putusin buat gambar anime aja. Deadline-nya sampai tanggal 27 April dari tanggal 15 April ini. Iya, gua tahu, ya harus tanggal 24 sih ya, tapi biar kalian nggak keburu-buru aja gitu loh. Makanya gua expand jadi tanggal 27 April. BTW harusnya 12 hari cukup lah ya. Aturan lomba gambar anime ini ada beberapa. Yang pertama, ada nilai plus jika divideokan. Gambarnya boleh di atas kertas atau pakai digital alias pakai aplikasi gambar. Buat yang rekam layar, speednya jangan dipercepat. Temanya tentang anime musim ini. Jadi terserah kalian mau anime apapun selama itu masih tayang di Spring 2024 ini. Anime musim ini bisa kalian cek di Google aja cuy. Ketik aja anime Spring 2024. Yang gambarnya ecchinisme mungkin bakal gue kesampingkan ya. Iya, yang aman-aman aja dulu. Iya,
Antisipasi kalau ada yang asal nyomot dari Google, gua keinspirasi dari channelnya Bang Rinanya Hitzet yang udah nggak pakai CH. Kalian harus gambar dengan tanda yang gua gambar ini. Nih gambarnya. Oke ya, yang gambarnya manual tebelin aja. Yang digital malah lebih gampang lagi harusnya. Selesai gambar, kasih nama kalian sendiri dan kasih hashtag WAM2Quest. Cara ngirimnya kalian bisa pilih. Kalau ada yang punya channel YouTube, tinggal tag aja ke @wam2. Yang mau pakai TikTok atau mungkin Facebook juga boleh. Linknya bisa kalian sikat di deskripsi video ini. Nanti tag aja di sana. Kalau nggak mau pakai sosmed, kirim aja langsung ke email yukanayuna@gmail.com. Nanti kalian bisa kopas aja emailnya di bawah. Hadiahnya untuk berapa orang bang? Terus ya hehehe. Iya, baru mau gue jelasin. Juara 1 dapat Rp300.000, juara 2 Rp200.000, dan juara 3 Rp100.000. Oh ya, harapan 1 dan 2 juga ada ya, masing-masing Rp50.000. Lumayan kan buat kalian top up atau mungkin mau jajan gitu, ya cukup-cukup lah ya. So mungkin segitu aja informasinya. Malam nanti gue mungkin bakal up dalam bentuk postingan komunitas ya. Kalau gue telat mungkin besok. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata mohon diambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ketiga di minggu depan. Bye bye. Tut, tut, tut.